gini, sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau tadi kan yang orang tuanya galak gitu ya supaya nurut, kan dibalik. Kalau misalkan orang tuanya itu ramah banget sampai sampai semua permintaan anaknya itu semuanya diikutin, anaknya minta apa, kasih semua gitu. Itu kira-kira gimana? Ya. Nah, kembali lagi bahwa, kita memiliki 2 prinsip ya, yang pertama ramah anak, yang kedua ramah otak, ya. Ramah anak, ya kita orang tuanya sudah sikapnya sudah lemah lembut, sudah apa, sudah, baik sekali lah katakanlah secara sikap dan perilaku. Tetapi ternyata ada sikap-sikap yang justru tadi dikatakan, menuruti semua keinginan, kemudian juga mengikuti semua kemauan yang justru pada saat itu adalah prinsip-prinsip yang tidak ramah terhadap otak. Kenapa tidak ramah terhadap otak? Karena itu akan mempengaruhi mentalitasnya, ya, akan mempengaruhi mentalitasnya, akan mempengaruhi sikap dan perilakunya, akan mempengaruhi kepribadiannya, gitu ya. Sehingga kemudian ketika dia besar, nanti timbullah sebuah perilaku-perilaku yang tidak produktif, tidak memberdayakan, karena ya tadi, terlalu dimanja, terlalu dimudahkan gitu ya, terlalu terlalu di overprotective gitu ya orang tuanya, sehingga kemudian apa, anak tidak terbiasa menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, ada yang menarik bahwa saat ini ternyata, IQ, ya, EQ, SQ, katakanlah, QQ yang sudah ditemukan sebelumnya saat ini, itu ternyata tidak cukup berperan dominan di dalam, dunia karir, ya, di dalam dunia karir. Justru sekarang yang berperan dominan adalah kecerdasan menyelesaikan masalah, ya, kecerdasan menyelesaikan masalah. Jadi ada orang yang IQ-nya tinggi ternyata, tetapi kemudian kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya itu rendah. Ya, ya mungkin tadi kalau kita merujuk misalnya ke masa lalunya mungkin mendapatkan orang tua yang terlalu memanjakan, segala hal kemudian disuapin gitu ya, sehingga apa, sehingga kemudian dia tidak terbiasa atau otot-otot, pikirannya tidak terbiasa untuk menyelesaikan menyelesaikan berbagai masalah, gitu. Nah ini berbahaya juga ya, berbahaya juga dan, orang tua perlu hati-hati. Sehingga tadi, bahwa ramah anak, ramah otak ini menjadi satu keseimbangan yang kemudian perlu diperhatikan komposisinya dengan baik. Gitu kira-kira, Bro. Oke Bro, sebentar. Saya mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau yang punya pertanyaan silakan tinggal ajukan, monggo silakan mau ketik langsung di kolom chat boleh, atau kalau mau lebih private lagi bisa sampaikan melalui Slido yang linknya ada kita cantumkan juga di YouTube. Baik, sekarang gini, kita to the point dulu. Apa dampak dari sikap tidak ramah orang tua terhadap anaknya? Saya to the point aja nih Bro. Itu dulu. Oke. Ya, ini yang kemudian, bagi saya sebuah bom waktu ya, ini bom waktu yang perlu disadari oleh semua orang tua. Ketika kemudian, orang tua memilih mendidik anak dengan prinsip kekerasan misalnya gitu ya, atau memilih mendidik anak dengan prinsip-prinsip, dalam tanda petik gitu ya, militerisme gitu ya, bentakan, kemudian ancaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kemudian terpengaruh pertama adalah kedekatan dan kelekatan anak terhadap orang tua. Nah, kalau di dalam buku Change, Your Brain and Change Change Your Life gitu ya, maka setiap setiap kekerasan itu berdampak terhadap, struktur morfologi otak gitu ya, terhadap struktur morfologi otak. Dan ini kemudian berdampak juga, lebih dalamnya itu berdampak terhadap sistem limbik dalam. Jadi otak manusia itu ada yang kemudian dinamakan dengan sistem limbik dalam. Sistem limbik dalam itu adalah otak yang berfungsi untuk menyimpan memori-memori, kenangan-kenangan gitu ya, antara orang tua dengan anaknya atau hal apapun yang sifatnya adalah memiliki muatan emosi, gitu. Nah, ketika orang tua menggunakan cara-cara kekerasan ataupun menggunakan ancaman ataupun itu menggunakan hal-hal yang tidak ramah terhadap otak tadi, gitu ya, dalam mendidik anak, maka struktur sistem limbik dalamnya ini, terganggu, ya. Biasanya kemudian
kecenderungan perilaku. Kemudiannya adalah pengendalian emosi, ya. Anak dengan pengendalian emosi yang tidak teratur, mood swing-nya terganggu dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diwaspadai juga apa? Yang perlu diwaspadai juga adalah anak kemudian menjadi tidak percaya terhadap orang tua. Anak menjadi takut terhadap orang tua. Yang justru sebagian orang tua menganggap bahwa takutnya anak terhadap orang tua itu adalah salah satu apa istilahnya keuntungan yang bisa dimanfaatkan agar anak menjadi lebih nurut gitu ya. Dan ini adalah pemikiran yang salah ya. Ini ada pemikiran yang salah. Karena apa? Karena ketika anak merasa tidak percaya dengan orang tuanya, takut terhadap orang tuanya, anak kemudian mencari penyelesaian masalah itu kepada pihak lain, bukan kepada orang tuanya akhirnya. Dia tidak mau terbuka terhadap orang tuanya, dia kemudian mau curhat itu segan gitu ya, mau cerita sejujurnya itu segan dan lain sebagainya. Atau contoh misalnya gini lah, kita punya bos nih, bos yang galak gitu ya, bos yang galak. Mau nggak kita cerita masalah-masalah kerjaan ke bos? Tentu kan enggak, ya. Rata-rata kemudian apa? Rata-rata kemudian kalau punya bos yang galak itu istilahnya apa ya? ABS, asal Bapak senang gitu ya. Jadi yang dilaporkan adalah hal-hal yang sifatnya aman Pak, aman Pak, aman Bos, oh, gitu ya. Nah, begitupun juga anak-anak yang merasa terancam oleh orang tuanya. Anak-anak yang merasa kemudian takut terhadap orang tuanya. Dia tidak bisa kemudian menyampaikan keluh kesahnya, dia tidak bisa menyampaikan kejujuran kepada orang tuanya. Karena belum apa-apa kemudian orang tuanya sudah memberikan ancaman. Ayo, jujur, bilang jujur, misalnya gitu kan. Gimana mau jujur? Sementara reptilian brain-nya merasa terancam. Nanti kita berbicara struktur otak juga gitu ya. Sementara reptilian brain-nya terancam gitu ya, tapi dia diminta untuk terbuka, jujur gitu. Curhat itu kan perlu kenyamanan. Curhat itu perlu kepercayaan untuk menyampaikan masalah-masalah itu kepada orang tuanya. Nah, ketika kedekatan dan kelekatan orang tua dengan anak ini terganggu, ya, karena tadi gitu ya, karena kekerasan itu berdampak terhadap sistem limbik di dalam otak anak gitu ya. Kemudian dari situ anak menjadi berjarak dengan orang tua, itulah yang kemudian menjadi awal dari malapetaka permasalahan-permasalahan pengasuhan. Ya, nasihat jadi susah masuk, ya. Kemudian tadi ya ada permasalahan dipendam sendiri sama anak, tidak mau diceritakan kepada orang tua, gitu. Anak berusaha untuk mencari solusinya sendiri, daripada saya bicara sama orang tua, daripada saya ngobrol sama orang tua malah tambah ribet, malah saya terancam, gitu ya. Akhirnya dia mencari solusi-solusi yang belum tentu itu sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Ya. Inilah kemudian menjadi sangat bahaya. Kedekatan dan kelekatan antara anak dan orang tua itu adalah modal awal atau modal penting untuk membangun hubungan selanjutnya.